Kali ini saya akan membahas mengenai leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan berbeda dari manajemen, di mana para pemimpin mencari kerjasama sukarela, sedangkan manajer mengandalkan paksaan untuk mengubah perilaku karyawan. Kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan formal dan informal. Seorang pemimpin formal memiliki posisi kekuasaan yang sah. Dalam organisasi, ia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja menuju tujuan organisasi tersebut. Sedangkan pemimpin informal biasanya tidak memiliki wewenang seperti pemimpin formal. Akan tetapi, ia hanya menggunakan pengaruh mereka untuk mendukung organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini dibagi menjadi tiga, yaitu autocratic leadership atau kepemimpinan autokratis. Yang kedua yaitu participative leadership atau kepemimpinan partisipatif. Dan yang ketiga yaitu entrepreneurial leadership atau kepemimpinan wirausaha. Nah, kepemimpinan autokratis ini merupakan keputusan yang dibuat secara sepihak. Gaya kepemimpinan berorientasi di mana pekerja diberitahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencapainya tanpa memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan tugas. Yang kedua yaitu kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana semua anggota tim terlibat dalam mengidentifikasi tujuan penting dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu kepemimpinan kewirausahaan, yaitu gaya kepemimpinan berbasis kepribadian di mana manajer berusaha menginspirasi pekerja dengan visi tentang apa yang dapat dicapai untuk memberi manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Nah, dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut, mana sih gaya kepemimpinan yang terbaik? Nah, saat ini, sebagian besar pakar manajemen setuju bahwa tidak ada gaya kepemimpinan manajerial terbaik. Masing-masing gaya mempunyai kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Masing-masing gaya kepemimpinan dapat sangat efektif dalam situasi yang tepat. Nah, gaya efektif ini tergantung pada keseimbangan yang tepat antara interaksi antara karyawan, karakteristik situasi kerja, dan kepribadian manajer. Managerial decision making atau pengambilan keputusan manajerial. Apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan ialah suatu tindakan memilih salah satu alternatif dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Dalam situasi biasa, pengambilan keputusan dibuat dengan santai dan informal. Pengambilan keputusan manajerial ini ditujukan untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam menghadapi masalah yang kompleks, seorang manajer membutuhkan metode yang lebih sistematis, seperti yang telah tertulis dalam PowerPoint, bahwa dalam pengambilan keputusan manajerial dibutuhkan 4 langkah, yakni yang pertama mengidentifikasi apakah ini masalah atau peluang. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih masalah itu. Masalah ialah adanya perbedaan antara kondisi aktual atau yang terjadi dengan kondisi yang diinginkan atau direncanakan. Nah, inilah yang membuat mayoritas orang menganggap bahwa adanya masalah adalah hal yang bersifat negatif. Namun nyatanya beberapa masalah dapat menjadi hal positif dan dapat dilihat menjadi sebuah peluang. Lalu tahap yang kedua yakni tahap menghasilkan alternatif. Setelah masalah diidentifikasi, tugas selanjutnya adalah menghasilkan alternatif. Semakin penting keputusannya, semakin banyak perhatian yang harus dicurahkan pada tahap ini. Manajer harus terbuka terhadap ide-ide baru dan inovatif serta jawaban yang jelas. Selanjutnya yakni tahap memilih alternatif mana yang harus diambil. Keputusan akhir ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah pertimbangan, termasuk kendala keuangan, sumber daya manusia dan informasi, batas waktu, hambatan hukum, dan faktor politik. Manajer harus memilih alternatif yang paling efektif dan praktis. Dan tahap yang terakhir yakni tahap menerapkan dan mengevaluasi solusi. Langkah terakhir dalam pengambilan keputusan manajerial memerlukan evaluasi efektivitas keputusan. Jika alternatif yang dipilih menghilangkan perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan, keputusan tersebut dianggap efektif. Jika masalah tersebut masih ada, manajer dapat memilih salah satu dari pilihan berikut. Yang pertama, memberikan ekstra waktu atau waktu tambahan untuk alternatif tersebut dapat bekerja. Yang kedua, memilih alternatif lainnya yang berbeda. Dan yang terakhir yakni memulai kembali identifikasi masalah dari awal.
Manajemen kualitas total atau TQM. Manajemen kualitas merupakan prioritas tinggi di banyak organisasi saat ini. Manajemen kualitas total adalah konsep yang jauh lebih luas daripada konsep mengendalikan kualitas produk itu sendiri. Manajemen kualitas total adalah koordinasi upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan partisipasi karyawan, memperkuat kemitraan pemasok, dan memfasilitasi suasana organisasi untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Agar program ini berjalan secara efektif, manajemen harus menangani masing-masing komponen berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Cara untuk meningkatkan termasuk menghasilkan produk berkualitas yang lebih tinggi, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik, dan menunjukkan kepada pelanggan bahwa perusahaan peduli. Yang kedua, partisipasi karyawan. Hal ini dapat ditingkatkan dengan memungkinkan karyawan untuk berkontribusi pada keputusan, mengembangkan tim kerja yang dikelola sendiri, dan memikul tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Yang ketiga, memperkuat kemitraan pemasok. Mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan pemasok dapat memastikan bahwa persediaan dan bahan yang tepat akan dikirimkan tepat waktu dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang terakhir yakni peningkatan kualitas terus-menerus. Sebuah program yang didasarkan pada perbaikan terus-menerus telah terbukti menjadi pendekatan jangka panjang yang paling efektif. Salah satu alat yang digunakan untuk manajemen kualitas total ini disebut benchmarking. Pembandingan adalah proses mengevaluasi produk, proses, atau praktik manajemen organisasi lain untuk tujuan meningkatkan kualitas. Tolak ukur harus unggul dalam keselamatan, layanan pelanggan, produktivitas, inovasi, atau dalam beberapa cara lain yang berarti. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas program TQM, ada dua isu yang krusial. Yang pertama yakni manajemen puncak harus membuat komitmen yang kuat untuk program TQM dengan memperlakukan peningkatan kualitas sebagai prioritas utama dan saling memberikan perhatian. Perusahaan yang menerapkan program TQM tetapi kemudian fokus pada prioritas lain akan menemukan bahwa inisiatif peningkatan kualitas mereka akan gagal. Kedua, manajemen harus mengkoordinasi elemen-elemen spesifik dari program TQM sehingga mereka bekerja secara harmonis satu sama lain. Lalu, apa sih manfaat dari program TQM ini? Salah satu manfaat dari TQM ini adalah dalam bidang finansial. Manfaat finansial secara keseluruhan termasuk biaya operasional yang lebih rendah, laba atas penjualan dan investasi yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk lebih baik dalam menggunakan harga premium daripada harga yang kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan untuk diajukan, teman-teman dapat mencantumkannya di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.